warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Nanda, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana pernikahannya, udah lancar? Ya kemarin sedikit ada Berapa bulan ya itu? problem juga itulah, pokoknya dikit lah. Dikit yang Ya, dikit lah. Berapa bulan pernikahannya ya? Ya dari bulan November waktu itu ya hitungannya 2 sekarang bulan ya? hitungan 2 bulan. 2 bulan setengah lah. Bagus. Oke. Kemarin kita ngebahas tentang persiapan pernikahan, Mas Nanda. Iya. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan baru lagi. Jadi kita ini akan membahas tentang poligami. Poligami baru Gimana nih? juga nikah saya juga. Gak apa-apa, gitu. Kira-kira gimana nih Mas Nanda, mau poligami apa enggak? Kalau bisa dibilang sih boleh mau aja. Mau aja. Terus? Cuman kan kita harus tahu juga Tahu apanya. istri mau apa. Oh iya. Kan juga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, juga dari keluarga juga harus. Nah, yang penting mah cowoknya siap. Wah siap. Tapi ceweknya siap nggak itu? Nah itu makanya kita harus dapat isi. Tapi udah pernah nanya belum Mas Nanda? Belum sih, kamu juga baru awal mas. Baru mulai ya? Baru Iya. mulai. Nggak apa-apa. Ini langsung aja ya Mas, biar cepet ini. Boleh. Oke, buat pertanyaan pertama, Mas Nanda. Menurut Mas Nanda, apa alasan utama orang pilih buat poligami? Ya alasannya banyak sih, macam-macam. Ada yang harus menambah keturunan lebih banyak, ada yang juga orang-orang zaman dulu kan bilangnya punya anak Banyak banyak. banyak anak banyak Nah rezeki. itu banyak Iya. anak banyak rezeki kayak Atta Halilintar. Tapi dia nggak poligami kan? Itu mah beda lagi, itu mah bukan poligami, itu emang udah rezekinya anak banyak kan. Ya seperti itulah, kalau banyak anak itu pasti. Tapi itu ada lanjutannya tuh. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Nah Betul itu kan? kedua, Iya. ekonomi keluarganya pasti harus bener dulu kalau pengen poligami. Betul banget, betul. Jadi jangan asal poligami, itu hitungannya SDM rendah sih. Waduh, SDM rendah. Kira-kira tuh orang gimana Mas? Terlalu memikirkan tentang Apa? Bikin tentang apa? ya begitu-gitu aja, itu kita harus berpikir dewasa aja. Dia mikir cuma bikin anak, bikin Jangan banyak bikin keturunan, anak, tapi bikin nggak anak bikin dulu. ntar gedenya gimana coba. Jadi gitu aja mungkin. Udah begitu aja sih. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Mas Nanda, poligami ini pengaruhi hubungan antar keluarga atau enggak? Atau mungkin terutama istri sama anak-anak? Tapi belum punya anak ya? Ya belum ini. Kira-kira mau bikin anak kapan? Wah, jangan asal tanya begitu dong. Belum siap. Belum siap? Iya. Kan kita harus Jangan dong, buru tua ntar. santai. Kamu baru berapa Mas Nanda? Baru nyentuh 21. Baru 21 yang masih lama lah. 2 tahun ya, 3 tahun. Ya, 2 tahun mah udah kekumpul dananya. Oke. Kan Mas Nanda belum punya anak, baru cuma istri doang hubungannya. Kira-kira Ya. gimana tuh? Berpengaruh nggak kalau misalnya terbuat poligami? Kalau seperti itu sih lebih ke pengaruh ya, karena kan kita baru juga namanya menikah. Enak banget ya. Ya masa Tidak malam ganti-ganti. Wah, masa tiba-tiba kita langsung harus ini poligami? Ya minimal anak 1 atau nggak 2. Tapi udah pernah nanya? Kalau udah nanya belum sih, belum berani ya. Kita belum Baru berani. mulai. Nanti pada 2 tahun 3 tahun ya. Wah itu boleh, baru ditanya. Aduh. Cuma jalanin aja hubungan dulu. Pertanyaan ketiga. Bagaimana pandangan masyarakat di sekitar Mas Nanda nih terhadap poligami? Mungkin tempat rumahnya Mas Nanda mungkin ada yang poligami atau gimana tuh, ada nggak? Oh itu sih alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada karena emang nggak berani atau emang nggak pengen? Wah kayaknya sih pada nggak berani, soalnya kelihatan dari Takut sama istrinya? Apa takut? pada takut sama istrinya sih udah kelihatan. Kan nggak masalah poligami ya. Ya sih sebenarnya nggak masalah, Iya, cuma tapi- kan Apa tuh? pandangan orang-orang aja yang benar-benar kita kan cuma ngikutin sunnah Rasul aja. Iya. Tapi kan kalau soal poligami nggak mesti harus ngabarin istri pertama. Iya kan? Kan Iya. bukan syarat pernikahan ngabarin istri pertama. Bisa ini bayar. Betul. Oke, selanjutnya. Apa yang Anda pahami? Apa yang Mas Nanda pahami tentang konsep adil dalam poligami? Nah Apakah keadilan tersebut benar-benar bisa dicapai? Gimana nih?
ini nih yang susah nih. Jadi Ntar lo nih, kan belum poligami ya, masih baru istri pertama nih. Kira-kira adil nggak buat istri pertama sama keluarga Mas Nanda sendiri tuh? kalau Kan terus sama apalagi Mas Nanda kan anak cowok sendiri, kan? ya. Pasti ada tuh masalah-masalah yang apa? Yang rebutan kayak ceweknya kan. Wah, Masalahin kayak Mas Nanda ngasih duit ke ibu, ngasih duit ke istri, ya kan? yang itu tuh harus dipikirin Nah, lagi. itu tuh bagaimana tuh konsep adil? Kan kalau hitungannya kita kan misalnya nikah cowok gitu. Emang harus ke orang tua, cuma kan kita nanti tinggal sama istri, jadi janganlah ada yang namanya banyak atau dikit, yang penting adil aja di antara istri dan mertua. Nah ini gimana kalau sama poligami, 2 istri, Wah, 2, 3 atau mungkin 4? Diingetin lagi ya, kalau kalian ingin poligami pastiin dulu ekonomi keluarga kalian udah bener apa belum. Jangan asal nikah aja. Ke ekonomi juga. Iya. Dari harus kesehatan dia juga tuh. Nah, Sanggup itu nggak tuh. tuh dia? Kalau Tiap hari kesehatan ganti-ganti atau seminggu sekali mungkin. Wah itu mah pasti Kan kalau adalah Pak- ramuan-ramuannya. Kalau makanya kira-kira gimana nih? Mau sehari sekali ganti atau seminggu sekali? Wah kalau masih awal mah ya tiap hari juga gas. Tiap hari. Masih muda sih. Oke, lanjut. Apa pendapat Mas Nanda tentang hukum poligami di Indonesia? Apakah menurut Anda regulasinya sudah tepat? Ya itu sih ada sih beragam dari pendapat orang-orang ya. Ada yang nggak suka, ada yang suka tentang hal poligami ini. Cuma kita ngikutin aja sih dari sunahnya kan minimal poligami itu punya istri 4. Cuma Minimal, maksimal. iya maksimal. Enak banget tuh jadi 4. Minimal dong. Iyalah. Nah, ya, maksimal Maksimal. 4 itu kan kalau dalam sunahnya. Cuma ya nggak apa-apa. 2 tentu, 2 juga belum tentu bisa. Nah, iya. Iya. Dan 2 Jadi juga belum maksimal tentu. 4, Maksimal 4. Jadi gimana? Kira-kira regulasinya sudah tepat atau belum nih di Indonesia ini poligami? Wah, itu saya bingung itu. Biarin lah. Oh, Tentang belum ada agama, jawaban ya? belum ada jawaban, saya Oke, belum oke. bingung itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau ada orang yang berpertimbangan poligami, apa saran Mas Nada buat orang yang nanya kayak gitu? Saran saya sih ya kalau ada yang tentang nanya poligami seperti ini, nanya ke saya kan. Apalagi Misal Mas saya Nada belum belum Mas Nada. Iya. punya istri kedua juga. Aduh, mikir istri kedua. Nikahnya baru mulai ya? Iya, nikah saya juga baru 2 bulan lalu. Berarti ini sebenarnya salah ya saya nanyanya? Nggak apa-apa kalau nggak cuma apa-apa, buat nanya aja mah. Nanya iseng aja ya. Hitung-hitungan kita harus mencari pengalaman dari orang-orang. Ya kalau dari saran saya buat ada yang nanyain ke saya sih, perbaiki dulu ekonomi kalian, perbaiki hubungan dari keluarga-keluarga, dari kedua belah pihak kan, itu harus dibenerin dulu. Jadi jangan asal tiba-tiba nyampe rumah tiba-tiba bawa istri lagi kan, aduh. Istri pertama nggak tahu dong. Iya. Ya udah intinya itu aja sih. Selanjutnya, menurut Mas Nanda nih, apa hal positif yang bisa diambil dari poligami jika dilakukan dengan benar? Aduh, Nah, kayak gimana? ini dampak positifnya kalian bisa memperbanyak ini apa sih, kenalan. Siapa tahu dari istri kedua punya kenalan tentang apa kan. Kenalan istri 3 gitu. Wah, jangan begitu dong. Saya jadi mau. Jadi mau, semuanya mau. Ya intinya misal dalam pekerjaan kita Iya, bisa iya. mendapatkan informasi dari yang lain, terus kepercayaan dari teman-temannya bisa. Ini dari baiknya poligami juga begitu sih. Pasti ada baiknya ya, Iya. nggak mungkin nggak buruknya doang. Hitungannya kita memperbanyak relasi. Nah, iya, betul. Oke, selanjutnya, tantangan terbesar dalam menjalankan kehidupan poligami kira-kira itu apa? Mas Nanda? Tantangannya ini mah susah, ini mah Apa banyak. tuh kira-kira Mas? Pasti hitungannya kan kayak selalu membagi perhatian gitu kan. Tapi kita itu harus adil dalam berbagi perhatian itu juga ke istri. Iya. Apalagi kalau Harus. udah punya anak kan. Bagi buat keluarga istri pertama, Iya. istri kedua ya.
belum lagi kalian nanti satu rumah, jangan pisah rumah. Emang boleh? Jangan, nggak boleh. Oh gitu? Jangan Berantem dong, nanti terus dong. nanti yang ada kalau pisah rumah malah tambah berpikir yang aneh-aneh. Kita kan nggak suka untuk Oh gitu. Itu untuk pandangan Mas Nanda ya. iya. Selanjutnya nih, bagaimana Mas Nanda melihat masa depan poligami di Indonesia? Apakah tren ini akan meningkat atau justru menurun? Wah, kalau dari pendapat saya sih malah lebih ke jarang sih ngeliat orang poligami di Indonesia. Jarang ya. Paling dari 100 orang paling cuma 5 sampai 6 gitu Iya. saja sih. Itu kira-kira memang daulat sendiri? Itu cuman perumpamaan dari saya aja. Kira-kira berarti ya. Iya, kira-kira. Soalnya kan kalau hitungannya Indonesia tuh ceweknya pada pilih-pilih. Iya betul banget. Agak susah buat nyari istri. Apalagi yang di sana dia. Wah, banyak lah. Aduh. Mungkin segitu saja sih. Itu udah. Mungkin Mas Nanda punya saran lagi atau bagaimana? Wah, nggak ada sih. Nggak Udah ada. itu aja yang penting. Mungkin itu aja ya. Kalau poligami itu dipikir-pikir lagi ya. Jangan terlalu ngebet banget lah pokoknya. Udah sampai segitu aja Segitu sih aja dari saya. oke. Mungkin segitu aja wawancara dari saya kepada Mas Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.